Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Nah, sebelum mulai ke kasusnya, aku mau spill nih ke kalian masker wajah produk baru dari Scarlett. Dan menurut aku ini bagus banget ya teman-teman, apalagi untuk kalian yang memiliki wajah agak berjerawat. Jadi Scarlett ini lagi ngeluarin dua jenis masker. Yang pertama, Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah, manfaatnya itu untuk menjaga dan memperbaiki kulit yang rusak, mengurangi kemerahan yang diakibatkan paparan sinar UV, dan mengurangi peradangan jerawat. Teksturnya itu gel lembut gitu ya, dan dingin saat diaplikasikan ke wajah. Di dalam gelnya itu ada butiran mawar yang bikin kulit jadi bercahaya. Dan teman-teman, masker yang kedua itu namanya Herbalism Mugwort Mask. Manfaatnya, dia bisa meningkatkan kolagen dan juga mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan dini, menjaga kulit agar terhidrasi. Dan saat dipakai itu aromanya tidak tajam ya teman-teman, dingin dan juga terasa halus, dan saat kering itu tidak membuat kulit seperti ditarik. Nah, untuk cara pakainya, pastikan wajah sudah bersih, dan setelah itu tinggal kita aplikasikan deh merata ke seluruh wajah. Jika wajah kalian itu bukan jenis kulit yang kombinasi ya. Diamkan sekitar 20 menit lalu bilas, dan bisa lanjut langsung ke pemakaian face care yang tentunya juga produk dari Scarlett. Dan kalau teman-teman berminat untuk nyobain dua masker keren ini, itu sudah launching ya teman-teman, dan bisa kalian order di Shopee-nya Scarlett yang linknya aku taruh di deskripsi, atau langsung aja nih kalian bisa kunjungi Instagramnya yaitu Scarlett_whitening. Teman-teman, yuk lanjut ke kasusnya. Kasus yang akan kita kupas hari ini termasuk agak unik ya teman-teman, tapi sangat mengerikan karena ada sebuah persahabatan yang hancur disebabkan karena masalah yang bisa dibilang sepele. Nah, jadi untuk kalian yang kali ini punya sahabat, wajib tonton video ini dan kupas tuntas di channel Rikaro. Farhan Ismail adalah seorang pria muda berusia 23 tahun yang tinggal dan dibesarkan di desa Pulau Pineng, Menasah Dua Jangka, Biren, Aceh. Menurut keluarganya, Farhan dikenal sebagai seorang anak yang mandiri. Dia baik, murah senyum, dan pekerja keras. Bahkan karena terlalu bersemangatnya, Farhan ini rela tidak pulang ke rumah selama berbulan-bulan dan menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja saja. Diketahui Farhan ini bekerja sebagai seorang pegawai swasta di Banda Aceh. Dia hanya pulang ke rumah bila ada hari besar dan keperluan mendesak saja. Namun meskipun dipandang baik oleh keluarganya, ternyata menurut beberapa temannya Farhan, dia dikenal sebagai seorang pemuda yang sangat urakan. Dia selalu menghabiskan uangnya untuk membeli barang haram, minuman haram, bahkan dia juga sering mengkonsumsinya. Dan beberapa hari sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 kemarin ya, sekitar pertengahan Ramadan, Farhan ini memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan keluarga tercinta. Dan kala itu teman-teman, di pertengahan Ramadan, sekitar 17 Ramadan, Farhan meminta izin kepada keluarganya untuk sekedar bermain bersama dengan teman-temannya. Keluarganya ini sempat bertanya kepada Farhan dengan siapa dia akan main, tapi Farhan sama sekali tidak memberitahu. Namun ternyata di malam itu dia malah bertemu dengan salah satu sahabat dekatnya yang merupakan pemakai barang haram juga. Dia bernama Ismu Hadi. Nah, sedikit informasi. Ismu Hadi ini merupakan pria berusia 27 tahun. Dia tinggal di satu desa dengan Farhan. Sejak kecil, Ismu sering menghabiskan waktu bersama-sama dengan Farhan. Bahkan hingga saat itu, mereka berdua masih sering menghabiskan waktu bersama, terlebih keduanya merupakan pecandu barang haram tersebut. Awalnya, persahabatan Ismu dan Farhan ini baik-baik saja. Namun di suatu hari, Farhan tiba-tiba saja meminjam handphone milik Ismu dengan alasan untuk keperluan pekerjaan. Nah, dikarenakan kala itu Ismu sudah sangat percaya gitu ya dengan sahabat dekatnya itu, dia pun langsung meminjamkan handphone tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan dirinya, Farhan ini ternyata malah menggadaikan handphone itu dengan harga 1 juta rupiah kepada salah satu temannya di Banda Aceh.
Ismu sudah beberapa kali mencoba menagih balik handphone itu. Namun Farhan selalu saja ingkar janji. Farhan berjanji dia akan segera memberikan handphone itu kepada Ismu. Namun lagi-lagi di saat Ismu ini menagihnya, Farhan selalu saja mencari alasan. Dan akhirnya dikarenakan hal tersebut, Ismu pun merasa sakit hati. Dan teman-teman, tidak diduga hal inilah yang terjadi. Di malam Idul Fitri pada tanggal 1 Mei 2022, Farhan janjian ketemu dengan sahabatnya Ismu. Di dalam pertemuan saat malam takbiran itu, rencana mereka berdua akan menghabiskan waktu dengan pesta barang haram di sebuah tempat yang berlokasi di Desa Bugak, Masjid, Kecamatan Jangka, Biren. Nah, setelah paketan perlengkapan pesta itu sudah didapatkan, akhirnya mereka pun langsung nih menghabiskannya di sana. Namun tanpa disadari oleh Farhan, ternyata Ismu sudah menyimpan sebilah pisau dapur di dalam bajunya. Dan teman-teman, di saat Farhan ini sedang lengah, Ismu langsung menikam bagian punggung belakang Farhan. Seketika Farhan pun tersungkur. Lalu dengan tega, Ismu langsung menggorok bagian lehernya sampai mendapatkan luka yang menganga nih teman-teman. Akhirnya dikarenakan kehabisan darah, Farhan pun meninggal di tempat. Ismu pun berpikir keras, dia takut bila aksinya ini ketahuan oleh warga. Ismu kemudian menyeret tubuh Farhan dan membuangnya ke dalam sebuah sumur tua yang berlokasi tidak jauh dari lokasi kejadian perkara. Dan kemudian sumur itu pun dia tutupi dengan beberapa daun kering dengan maksud agar bau busuknya itu tidak menyebar kemana-mana. Nah, setelah melakukan hal kejam itu, Ismu kemudian langsung nih mencuri beberapa barang berharga milik Farhan, seperti satu buah handphone, satu buah jam tangan, dompet, dan uang tunai Rp100.000. Rencananya kala itu Ismu akan mencuri sepeda motor milik Farhan. Namun dikarenakan dia tidak bisa menemukan kunci motor itu, akhirnya dia menyembunyikan motor Farhan di 100 meter dari lokasi kejadian. Nah, setelah itu Ismu pun langsung pulang ke rumah. Dan untuk menghilangkan sidik jari, Ismu sempat nih membakar celana dan juga baju miliknya yang terkena percikan darah saat menggorok leher Farhan. Pada hari Selasa, tepatnya di tanggal 3 Mei 2022, sehari setelah Lebaran ya teman-teman, seorang kakek tua bernama Aman Surya, dia hendak mencuci kaki di dekat sumur, dikarenakan memang sumur tersebut terletak tidak jauh dari sebuah perkebunan miliknya, yakni di Dusun Lokweng, Desa Buga, Masjid. Namun teman-teman, tanpa sengaja di saat dia mencuci kakinya, Aman pun mencium bau yang sangat busuk dari dalam sumur. Awalnya Aman ini akan membuka sumur itu seorang diri, namun dikarenakan takut dan dia berpikir bahwa ini pasti ada macam-macam, dia pun segera melaporkan kejadian ini kepada warga sekitar. Dan tidak lama kemudian, setelah warga datang, mereka seketika kaget karena menemukan sesosok tubuh yang sudah dalam keadaan tertelungkup dan juga mengambang. Tanpa panjang lebar lagi, akhirnya warga pun kemudian melaporkannya kepada Polres Biren untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurut polisi, dalam melakukan olah TKP, di sana mereka menemukan keadaan tubuh ini memang sudah hampir membusuk, membengkak dengan posisi yang tertelungkup. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Mr. X itu, polisi pun langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Nah, selain menemukan tubuh ya, polisi juga di sana menemukan ada sebuah sepeda motor milik korban yang terparkir kurang lebih 100 meter dari sumur tersebut. Dari hasil otopsi, diketahuilah bahwa ini adalah tubuh laki-laki yang bernama Farhan, seorang pemuda berusia 23 tahun yang tinggal di desa tersebut. Dia meninggal akibat kehabisan darah karena mendapatkan luka tusukan di bagian punggung dan juga leher yang digorok. Dan teman-teman, untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan ini, polisi pun langsung menginterogasi beberapa orang saksi mata yang mengaku melihat keberadaan Farhan pada malam itu. Nah, menurut
seorang saksi mata yang tidak mau disebutkan namanya ya. Dia mengaku malam itu dia melihat Farhan sedang berboncengan dengan teman dekatnya, yakni Ismu Hadi. Dan akhirnya setelah mendapatkan informasi tersebut, tidak memakan waktu lama, di tanggal 4 Mei 2022, Ismu pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan langsung diinterogasi lebih lanjut. Saat diinterogasi, awalnya Ismu ini sama sekali tidak mengaku. Namun setelah beberapa jam ditanyai dengan pertanyaan yang terus-menerus, akhirnya dia pun mengakui bahwa dialah dalang di balik pembunuhan kejam ini. Dan kepada polisi, Ismu mengaku bahwa motif dia melakukan hal itu hanya karena dendam dan juga kesal lantaran Farhan selalu mengingkari janjinya. Dan yang paling parahnya lagi, sebelum semuanya terungkap, Ismu mengaku dia juga sempat membantu warga dalam prosesi pengangkatan tubuh temannya itu dari dalam sumur. Bahkan dia juga ikut nih untuk menyolatkan jenazah Farhan di rumah duka untuk menghindari kecurigaan. Dan teman-teman, pelaku dikenakan pasal 338 sub pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Oke teman-teman, demikianlah kasus persahabatan yang berujung maut. Nah, bagaimana nih menurut kalian dengan kasus kita kali ini? Silakan sampaikan pendapat teman-teman dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!